Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Andri Wayono dalam belajar ekonomi di Andri Channel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pengelolaan keuangan. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini eh, adapun tujuan kita ya dalam pengelolaan keuangan di sini kita masuk kepada KD kita yaitu KD 3.6 mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Kemudian 4.6 menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode problem based learning ini, peserta didik diharapkan dapat pertama mendeskripsikan pengertian pengelolaan keuangan, kedua mengidentifikasi tujuan pengelolaan keuangan, ketiga mendeskripsikan cara mendapatkan uang, kemudian keempat, mendeskripsikan cara menyimpan uang. Kelima, mendeskripsikan cara mengembangkan uang. Kemudian terakhir adalah mendeskripsikan cara menggunakan uang. Baik anak sekalian, kita ketahui bersama bahwa masalah ekonomi ya seperti kita sudah belajar pada semester 1 itu terkait dengan permasalahan ekonomi. Kita ketahui bersama bahwa sumber daya yang terbatas ya, kebutuhan relatif tidak terbatas. Itulah dinamakan dengan kelangkaan. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Nah, salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan. Nah, kita lihat di sini bahwa setiap orang pasti bercita-cita sejahtera dalam hidupnya. Terpenuhinya semua kebutuhan, needs, dan keinginan, wants. Jadi kita lihat ya, ada perbedaan antara kebutuhan, needs, dan keinginan atau wants. Dalam kehidupan nyata, tidak setiap kebutuhan dan keinginan dapat terwujud. Sumber daya yang dimiliki, itu ada sumber daya manusia, alam, ya, kemudian ada modal sampai keahlian atau skill. Ini mengalami keterbatasan ya. Nah, dari segi ruang, waktu, jumlah, tempat, akses memperolehnya. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak sedikit orang berpenghasilan tinggi ya serba kekurangan. Nah, di sisi lain, orang berpenghasilan pas-pasan cukup dalam kebutuhan. Yang membedakan adalah cara mengelola keuangan. Ya, nah, jadi ada sekalian dapat kita lihat bahwa dari pengertian pengelola keuangan ini adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Nah, tujuannya apa? Pertama ya, mencapai target dana tertentu di masa yang akan datang. Kemudian melindungi dan meningkatkan kekayaan, mengatur arus kas atau pemasukan dan pengeluaran, memanage resiko dan mengatur resiko investasi ya, mengelola utang piutang. Nah, kita lihat dalam kondisi di sini bagaimana kita bisa mendapatkan atau mencari uang sebanyak-banyaknya. Ya, sudah tentu bahwa kita dalam mencari uang itu dengan cara-cara yang halal dan tidak melanggar hukum ya, khususnya dalam hukum agama di situ. Nah, di sini kita lihat ada langkah bagaimana kita mendapatkan uang, ya. Nah, ada beberapa kegiatan yang dapat kita gunakan atau untuk memperoleh uang. Pertama, menyisihkan uang saku yang diperoleh secara harian atau bulanan. Ya, misalkan kalian sebagai seorang pelajar diberikan uang saku oleh orang tua kalian. Nah, itu disisihkan, ya. Jadi prinsipnya di sini adalah disisihkan, bukan disisakan, ya, menyisihkan. Kedua, menyisihkan hadiah dari ulang tahun, lebaran, atau hasil prestasi.
Kemudian bekerja membantu orang tua atau usaha berdagang sendiri ya, seperti ada beli pulsa, jual beli buku, jual beli makanan, minuman atau bisnis online. Nah, di sini kita sudah dapat sering lihat bahwa banyak orang-orang yang berhasil dengan usaha dengan gigi dan kerja keras ya, apalagi di sini aja ada bisnis online itu bisa dilakukan oleh semua pihak. Nah, kemudian ya kita lihat di sini bahwa ini kita lihat ya bahwa hidup ini adalah berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya. Ya, sekecil apapun artinya kita masih benar-benar hidup. Nah, jadi kesimpulannya adalah hidup adalah change ya, atau pilihan. Nah, kita lihat sebuah kepompong di sini ya. Ini kita lihat ulat ya, kemudian menjadi kepompong dia bertransformasi atau bermetamorfosis ya, ya. Di sini kita lihat hingga jadilah dia dengan beberapa tahapan-tahapan atau metamorfosis di sini dari kupu-kupu di sini jadilah dia kupu-kupu yang cantik dan indah. Nah, inilah artinya kita ya dalam menjalani kehidupan di sini. Nah, kedua, kita lihat bagaimana kita menyimpan uang. Nah, ini saya fokuskan bahwa kalian sebagai seorang pelajar, ya, sebagai pelajar, ya, kebutuhan kalian jelas di sini ya, ada buku, tas sekolah ataupun sepatu. Nah, untuk mendapatkan kebutuhan tersebut tanpa harus membebankan kepada orang tua, ya, dapat dilakukan dengan cara menyisihkan. Lagi-lagi saya tekankan di sini adalah menyisihkan, ya, bukan menyisakan. Baik itu dari sisa uang saku atau hadiah lebaran. Ya, nah uang yang disisihkan dikumpulkan dan disimpan dengan cara ya bisa menitipkan uang kepada orang tua ya atau sekolah, kemudian menyimpan uang di rumah ataupun menabung di bank ya. Jadi sekarang ini banyak perbankan itu memberikan atau membuka tabungan khusus pelajar. Nah, ini artinya bagaimana kalian mendapat menyimpan uang. Kemudian hal lain yang perlu kalian pertimbangkan di sini adalah bagaimana mengembangkan uang. Ya, menyimpan uang dengan cara menitipkan kepada orang tua atau di rumah mempunyai beberapa kekurangan ya, seperti keamanan dan tidak mendapatkan hasil. Itu kalau kita menyimpan uang di rumah. Nah, bagaimana agar kita dapat mengembangkan nanti di sini uang itu kita kembangkan sehingga kita mendapatkan hasil? Ada beberapa cara ya. Pertama, menyimpan uang di bank karena akan mendapatkan bunga ataupun bagi hasil. Kemudian sebagai modal untuk mengembangkan usaha. Ya, nah kemudian di sini tadi kita lihat bagaimana kita menggunakan uang, ya, bijak dalam menggunakan keuangan. Ya, selain mengembangkan uang melalui penyimpanan di bank atau modal usaha, sikap dalam menggunakan uang itu sendiri, ya, sangat penting. Ya, pengguna uang, ya, secara bijak merupakan sikap pribadi yang harus ditanamkan atau diajarkan sejak dini. Ya, jadi pertama bagaimana menggunakan uang berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Jadi ingat, kebutuhan dengan keinginan beda ya. Nah, jadi kalian harus dapat memahami apa ini kebutuhan dan apa ini keinginan. Jadi ketika kita menggunakan uang, kita dasarnya adalah kebutuhan apa yang kita butuh, bukan keinginan kita. Kedua, bersikap hemat ya, tidak boros dan konsumtif ya. Dan ketiga, tidak pamer ya atau hedonis ya. Nah, baiklah di sini kalian dapat nanti di sini akan saya berikan ya ada video ya terkait dengan pengelolaan keuangan. Nanti dari video di sini ya kalian dapat bagaimana nanti kalian melakukan pengelolaan uang itu dengan baik ya. Jadi kita lihat di sini ya, kita sedikit putar di sini bagaimana kalian dapat memperhatikan di sini. Selamat datang semua. Silakan kalian saksikan di sini. Nanti dari video di sini kalian harus memberikan gambaran atau memaparkan ya permasalahan-permasalahan apa saja yang ada terkait dengan pengelolaan keuangan kalian. Jadi nanti bagaimana kalian melakukan pengelolaan uang ini di keluarga kalian. Ya, silakan. Kita memerlukan uang untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan, pakaian, rumah, biaya pendidikan, atau untuk biaya pengobatan jika sakit.
Jika kita tidak dapat mengelola uang tersebut dengan baik, maka akan banyak pengeluaran yang tidak penting dan berlebih-lebihan, atau hanya akan habis untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga kita tidak punya tabungan. Tidak benar apabila kita berpikir bahwa mengelola uang hanya perlu dilakukan oleh mereka yang uangnya banyak. Karena sedikit atau banyak, uang tetap harus dikelola, sehingga kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Untuk itu, kita perlu mengenal sumber-sumber pendapatan kita. Sumber pendapatan tentu berbeda-beda bagi setiap orang. Apakah dari gaji pegawai swasta atau pegawai negeri sipil tentu berbeda. Sumber pendapatan bisa berasal dari kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya, seperti dari anak kita. Semua pendapatan yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan kita bisa disebut sumber pendapatan. Baik itu berupa gaji tetap atau dari pendapatan tidak tetap, ataukah dari pekerjaan sampingan maupun pekerjaan lepas. Yuk, kita coba mencatat dari mana saja sumber pendapatan kita. Apakah dari gaji tetap kita saja, atau adakah bonus dan tunjangan lainnya? Kemudian berikutnya, kita catat juga pengeluaran kita. Misalnya, pengeluaran tetap sehari-hari seperti biaya makan, transportasi, pendidikan anak, perawatan kendaraan, juga pembayaran kredit barang yang kita cicil, biaya kesehatan, dan lain-lain. Setelah itu, mari kita tentukan skala prioritas untuk menentukan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar hidup kita sejahtera. Sedangkan keinginan adalah suatu tambahan pelengkap atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi. Dapatkah kita membedakan mana yang merupakan kebutuhan kita dan mana yang merupakan keinginan kita? Seringkali kita dihadapkan pada situasi harus memilih dan memprioritaskan hal yang benar-benar kita butuhkan. Sehingga kita akan dapat menentukan tujuan keuangan, yaitu target berdasarkan kebutuhan keluarga kita di masa depan. Baik itu tujuan keuangan jangka panjang, seperti naik haji, membeli rumah, mengganti kendaraan lama kita, maupun tujuan keuangan jangka pendek, seperti membeli kulkas, biaya pendidikan tinggi anak kita, dan lainnya. Dapatkah kita rencanakan pemenuhan keinginan kita dalam jangka 5-10 tahun ke depan? Atau 1-2 tahun ke depan? Bagaimana cara kita mewujudkan kebutuhan dan keinginan kita tersebut? Ada banyak produk dan jasa keuangan yang tersedia saat ini. Di antaranya, pertama, kita mengenal produk bank, di mana kita dapat menabung, meminjam, mengirim uang, membeli asuransi, dan bayar tagihan listrik atau telepon. Kedua, produk asuransi, di mana pengertian asuransi adalah produk yang menawarkan perlindungan dari resiko yang mungkin timbul dengan membayar premi di muka. Misalnya, asuransi jiwa yang memberikan uang santunan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. Begitu juga dengan asuransi rumah, kendaraan, pendidikan, kesehatan, maupun kredit. Ketiga, ada koperasi yang mirip dengan bank namun berlaku sistem keanggotaan dengan berbagai manfaat, seperti kemudahan pinjaman, modal usaha, bahkan biaya pendidikan, dan tentunya tabungan. Dan yang keempat adalah pegadaian, yang memberikan pinjaman pembiayaan mikro dengan sistem gadai atau penjaminan aset, yang dapat kita cicil dalam jangka waktu tertentu. Dari beberapa produk dan jasa keuangan tersebut, dapat kita gunakan untuk membantu kita. Yang manakah yang sesuai dengan kebutuhan kita dan yang dapat memberikan manfaat paling besar? Cara terbaik
Agar kita dapat memenuhi keinginan dan impian kita adalah dengan menabung. Ayo, kita giatkan menabung agar kita dapat cepat mewujudkan keinginan dan impian kita. Apakah kita sudah dapat menentukan berapa lama kita ingin mewujudkan keinginan kita? Berapa jumlah uang yang akan ditabungkan tiap bulannya? Dan kapan hasil tabungan tersebut dapat mewujudkan keinginan kita? Ingat ya, yang terpenting untuk diketahui adalah uang yang kita tabung bukan dari sisa penghasilan, tetapi sesuatu yang sudah kita rencanakan serta sisihkan di awal, dan kita harus disiplin melakukannya. Dalam pelatihan ini, kami akan meminta Anda untuk berperan aktif dalam latihan penyusunan rencana keuangan dan beberapa contoh kasus. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami tidak hanya teori, tapi juga prakteknya, dan siap untuk mengendalikan dan merencanakan masa depan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Jadi, apabila nanti masih ada hal-hal yang belum cukup jelas, jangan ragu untuk bertanya, agar kita semua dapat menjadi perencana keuangan yang bijak. Semoga setelah pelatihan ini, kita akan terbiasa untuk menganggarkan dan mencatat segala pendapatan dan pengeluaran kita. Selamat mengikuti program pelatihan ini. Mari kita mulai merencanakan keuangan, dimulai dari diri sendiri, semangat, dan rajin menabung dari sekarang. Selamat datang semua. Oke, baik. Hari ini Kalian sudah kita saksikan tadi terkait dengan video ya, dengan bagaimana kita melakukan pengelola uang ya. Nah, jadi di sini yang saya harapkan nanti adalah bagaimana nanti kalian melakukan pengelolaan uang di keluarga kalian ya. Jadi di sini kalian harus dapat ya melakukan pengelolaan uang kalian yang ada di dalam keluarga kalian. Silakan nanti kalian berinteraksi atau menanyakan kepada orang tua kalian atau keluarga kalian bagaimana hal-hal yang sudah disampaikan di dalam materi ataupun video ini dapat kalian tindak lanjuti untuk menjawab permasalahan bagaimana kalian dalam melakukan pengelolaan uang ya. Nah, terakhir di sini yang perlu kalian pahami juga bahwa kita di sini ya ada intinya nanti kalian harus menyikapi ya, sikapi uang Anda dengan bijak. Nah, sikapi di sini artinya apa? Ya, simpan uang Anda di bank ya. Kemudian investasikan uang Anda di reksadana. K-nya di sini adalah kembangkan aset melalui pasar modal, alihkan resiko melalui asuransi, pinjam uang sesuai kebutuhan. Nah, ada beberapa yang kita dapat simpulkan dalam pertemuan ini. Pertama kita di sini bahwa tujuan pengelolaan keuangan adalah mencapai target dana tertentu di masa yang akan datang, melindungi dan meningkatkan kekayaan, mengatur arus kas pemasukan atau pengeluaran, memanage risiko dan mengatur risiko investasi, mengelola piutang. Nah, hal penting dalam pengelolaan keuangan adalah bagaimana mendapatkan uang, bagaimana menyimpan uang, bagaimana mengembangkan uang, bagaimana menggunakan uang. Jadi, kalian harus dapat melaksanakan di sini, melakukan pengelolaan uang di dalam keluarga kalian masing-masing. Ya, demikian untuk pertemuan kita pada video pembelajaran kali ini. Satu harapan saya, ayo sikapi dengan bijak uangmu. Ya, jadi untuk langkah selanjutnya, ya silakan kalian lakukan bagaimana di keluarga kalian dapat melakukan pengelolaan uang itu dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.